Hai, dengan saya Firwati Asrul, salah satu penyintas COVID-19. Sekarang saya berada di lantai 3 Rumah Sakit Batramas. Sekarang pukul 16.30. Kita akan olahraga. Kemarin saya sudah dilakukan swab ketiga. Jadi ini adalah hari ke berapa? 47. Hari ke-47 saya terkena COVID, dan kemarin itu saya sudah melakukan swab untuk ketiga kalinya. Oke, kita sambil jalan. Saya makan sambil ngemil ya. Jadi saya ingin bercerita pengalaman menyangkut ya, pengalaman selama menjadi pasien COVID. Nggak perlu kita buka ini ya, ngos-ngosan kita ini. Awal mulanya itu saya mulai merasakan gejala itu di tanggal 8 Desember malam. Jadi badan tidak enak. Aduh, ngos-ngosan. Apa saja. Sana matahari. Mana sih matahari? Jadi badan rasanya meriang. Jadi tanggal 8 malam, 8 Desember malam, itu saya ingat sekali. Saya minta dibuatkan Indomie sama Pak suami. Saya itu jarang makan Indomie ya, tapi saya minta dibuatkan Indomie karena kurang fit saja. Pingin makan yang panas-panas karena meriang. Jadi sambil melihat view di belakang, itu yang biru mana ya? Itu yang itu masjidnya apa? Jadi pada saat malamnya itu saya meriang. Besoknya seharian full itu saya demam, gak bangun-bangun, cuma tidur, cuma bangun hanya untuk makan dan sholat ya. Pada saat saya demam itu sebenarnya sudah ada kecurigaan dalam hati, jangan sampai saya kena COVID. Jadi pada saat itu saya di kamar dan saya melarang anak-anak untuk masuk ke dalam kamar. Kita lanjut jalan ya. Ya, olahraga kecil karena kita tidak pernah olahraga. Setelah itu hari kedua besoknya, jadi tanggal 9 Desember itu saya ingat sekali. Itu di seluruh Indonesia atau cuma Sulawesi Tenggara ya, itu libur nasional karena ada pemilu di kabupaten-kabupaten. Walaupun di Kota Kendari tidak ada pemilihan wali kota, tapi kita juga libur. Jadi tanggal 9 itu saya hendak ke sekolah. Tanggal 10 itu ada tim dari Dinas Tenaga Kerja akan datang meninjau sekolah, dan kebetulan saya salah satu panitianya, dan saya tidak bisa datang karena di situ badan sudah sangat lemah, demam. 4 hari saya demam. Hari ketiga itu saya sudah ngomong ke kakak saya, kebetulan kakak saya nakes di rumah sakit. Saya demam. Beliau menyarankan untuk direpit. Kemudian saya direpit itu hari sejaknya saya sakit. Kalau tidak salah saya direpit itu hari Ahad, hari Sabtu kalau tidak salah. Besoknya hari Minggu. Iya, saya direpit itu hari Sabtu ya, hari Sabtu tanggal berapa ya, lupa saya. Nah, setelah direpit hasilnya itu negatif. Senanglah saya. Artinya saya demam dan saya tidak reaktif ya. Hasil rapid menunjukkan saya itu negatif.
Nah, kemudian setelah saya demam, saya masih demam ya. Waktu di rapid itu saya masih demam juga. Nah, setelah rapid besoknya saya mulai merasakan gejala yang lain. Saya mulai flu. Dan pada saat flu di hari Senin itu saya sudah merasa makanan itu tidak selera makan karena saya tidak merasakan mulai tidak merasakan rasa pada makanan. Kemudian saya sempat satu kali ke sekolah karena ada rapat, karena berdasarkan hasil rapid saya negatif dan saya beranikan diri ke sekolah padahal saya sudah curiga diri saya kena COVID. Maafkan ya teman-teman yang berinteraksi dengan saya, tapi alhamdulillah tidak, mereka aman-aman saja karena pada saat ke sekolah saya itu menggunakan masker N95 yang aman katanya ya. Kemudian membawa hand sanitizer, membawa tisu basah dan menjaga jarak dengan orang-orang yang ada di tempat rapat. Nah, kemudian di hari rapat itu saya sudah tidak bisa mencium bau. Jadi saya merasa bersalah sekali dengan teman-teman yang ada di sekolah karena saya datang pada saat rapat. Walaupun hasil saya negatif, saya betul-betul merasa bersalah sekali. Saya kayak merasa berdosa kepada mereka, jangan sampai virus tersebar di sekolah saya itu gara-gara saya. Ya, setelah merasa bersalah yang sangat mendalam, saya kemudian berkonsultasi dengan beberapa teman di sekolah. Saya merasa diri saya ini terkena virus. Kata teman Anda, Pak, Anda Ji, biasa. Banyak yang seperti itu. Banyak yang kemudian demam karena pancaroba ya, perubahan musim dari musim panas ke musim kemarau. Kemudian banyak juga yang loyo. Tapi dengan hilangnya penciuman, kekhawatiran saya itu sangat-sangat beralasan dan saya bertekad untuk melakukan swab. Karena kalau rapid kan itu cuma untuk tes darah ya, sedangkan kalau swab itu kita tes ada virus atau tidak di tubuh kita. Nah, jadi ditentukanlah waktunya supaya kita tidak tes swabnya berulang-ulang. Jadi diambil patokan pertama kali saya demam itu di tanggal 8. 2 minggu setelah itu saya akan swab dengan indikasi virusnya sudah tidak ada di tanggal 2 minggu setelah saya demam. Nah, kemudian dijadwalkanlah saya. Jadi selama saya hilang penciuman, saya memang sudah melakukan isolasi di rumah. Anak-anak itu sudah diungsikan 3 hari setelah saya demam. Jadi yang menemani saya isolasi mandiri di rumah itu suami. Nah, suami itu berada di kamarnya anak-anak dan saya berada di kamar sendiri ya. Jadi tetap kita menjaga jarak karena kita tidak tahu, jangan sampai imun menurun dan virus itu tersebar. Kemudian di tanggal 26 Desember ya, itu bulan Desember adalah bulan dimana guru-guru itu libur. Dan itu bulan yang saya selalu tunggu-tunggu karena kita akan liburan bersama anak-anak. Dan semuanya ambiar, buyar. Jadi tanggal 26 saya kemudian tes swab. Hasilnya saya positif. Saya positif, nilai CT-nya kalau tidak salah 28 ya, 26 ya. Saya tidak terlalu ingat, antara 28 dan 26 lah. Nah, dari hasil itu saya disarankan untuk 2 pilihan, apakah mau isolasi di rumah sakit atau isolasi di rumah. Saya bilang isolasi saja di rumah karena saya gimana ya, banyak pertimbangan sih kalau kita mau ke rumah sakit, banyak nggak bisa dikerja seperti itu. Nah, kemudian isolasilah saya selama 2 minggu.
Jadi banyak acara yang terlewatkan, pernikahannya Pak Rizal, pernikahannya Bu Misma, pernikahannya Ica, sepupu saya, semua dilewatkan begitu saja. Saya cuma di rumah, ada acara yang saya tidak bisa pergi ya. Ini ujian. Kemudian dari tanggal 26 saya dijadwalkan kembali untuk melakukan swab kedua. Jadi swab pertama saya tanggal 26, swab kedua jatuh 2 minggu setelah tanggal 26, yaitu tanggal 8 Januari ya. Kenapa sih mesti swab berkali-kali ya? Untuk memastikan kita itu sehat. Maksudnya kalau memang kita sakit ya diobati. Kalau misalnya kita negatif ya tidak apa-apa kita beraktivitas di luar. Yang bermasalah kalau kita tanpa gejala dan kita keliaran di luar dan kita menyebarkan virus kepada orang yang lemah imun, seperti saya tempo hari kena itu dalam kondisi lemah imun ya, mesti memakan waktu yang sangat lama, menguras tenaga, pikiran, segala macam lah. Nah di tanggal 8 itu hari Jumat kalau tidak salah ya, saya dijadwalkan swab bersama suami. Karena suami kan walaupun kita tidak kontak tapi kita serumah ya. Nah suami ini orangnya penakut, jadi dia tidak mau diswab dan saya yang diswab ya. Tanggal 9 Januari hasil swabnya keluar dan ternyata nilai dari CT hasil swabnya, CT apa gitu, itu lebih rendah dari yang pertama. Kenapa? Karena selama saya isolasi isman di rumah itu antara mut-mutan minum obat. Kalau mau minum ya minum, kalau enggak ya sudah obatnya disimpan. Nah nilai CT saya sangat rendah, itu kalau tidak salah 17. Dan hari itu juga saya harus ke rumah sakit, tidak boleh tidak. Sampai di rumah sakit tanggal 9 Januari saya kemudian diimpus 5 hari, saya diimpus. Ada beberapa obat yang dimasukkan, nanti saya perlihatkan ya. Saya sempat mendokumentasikan obat-obatnya seperti ini dan ini. Nanti saya ada obat pagi obat pagi, obat siang, obat malam, ada obat suntik juga ya. Jadi hari ketiga setelah saya diimpus itu tangan bengkak. Kemudian pindahkanlah impusnya ke tangan yang lain, tangan kanan. Maaf ya ini kalau goyang karena kita tidak pakai tripod. Tripod saya kemarin itu ketindih sama selimut dan ambiar patah. Jadi tripod saya patah. Kasihan sekali. Nah kita lanjut. Setelah diimpus 5 hari, dimasukkan obat pagi, siang dan malam. Ada obat mual, obat batuk, obat flu, obat lambung, antivirus, obat apa lagi ya? Banyak lah. Nanti saya browsing itu cari itu obat untuk apa sebenarnya. Nah lanjut, 3 hari setelah saya diimpus, saya sudah fit, baik-baik. Dan ternyata pasien COVID itu nggak boleh lelah dan stres ya. Nggak boleh lelah, nggak boleh stres. Dan itu yang terjadi pada saya. Saya streskan apa ya? Nggak tahu lah saya streskan apa itu. Nggak tahu lah aku. Nah saya stresnya itu akhirnya menyerang lambung. Apa saya salah makan? Saya makan rumah sakit. Walaupun rasanya mulai tidak nyaman di leher, saya makan dengan hati ikhlas. Jadi kemudian hari ketiga itu saya diare 12 kali dalam 1 malam. Perawatnya datang dan bilang minta diimpus. Jangan, saya bilang saya masih kuat, jangan diimpus. Karena dua-dua tangan saya sudah diimpus kiri kanan dan dua-duanya belum sembuh total dari bengkak awalnya yang impus pertama. Nah di jam
Karena pagi saya diare, paginya itu saya makannya sedikit sekali karena lagi diare kan. Nah jam 9 saya minum susu. Minum susu lah saya. Dan saya jarang minum susu itu 2 jam langsung kontraksi. Semua isi perut saya keluar, dari bawah, dari atas yang muntah-muntah sampai keluar cairan asam lambung. Dan saya hampir pingsan di kamar mandi. Dibawalah saya ke kamar dan langsung diimpus. Ya, diimpus lagi. Padahal rencananya hari Sabtu 2 minggu setelah tanggal 9, tanggal 9 itu hari Sabtu, 9 Januari itu hari Sabtu. 2 minggu setelah itu saya harusnya jadwal swab, tapi karena drop saya mesti dimundurkan 5 hari lagi ya. Jadi sekarang itu tanggal 26 Desember. Jadi kemarin tanggal 25 Desember saya di swab. Harusnya saya di swab itu kalau hari Sabtu tanggal berapa? 9 tambah 14 itu ya, 23. Iya, harusnya tanggal 22 saya di swab, tapi kemudian mundur di tanggal 25. Ya sekarang sudah tanggal 26 dan saya sudah di swab. Menunggu hasilnya besok. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ya Allah berikanlah saya kekuatan. Insya Allah hasilnya negatif. Perbedaan ketika saya swab pertama, saya masih merasa di tenggorokan itu masih terasa panas, seperti ada yang mengganjal, paru-paru terasa membesar. Swab kedua juga, swab kedua itu jadi jadwalkan 2 minggu kemudian, tapi 3 hari sebelum saya swab, tanggal 5, 6, 7, 8 itu saya demam dan saya memaksakan diri untuk swab. Sebenarnya saya harus mundurkan diri, saya harus minum dulu obat kah, saya minum apakah supaya hasilnya bisa negatif. Tapi saya karena sudah jadwal, ya saya pergi. Dan sekarang tanggal 26. Sudah berapa menit? 17 menit saya bicara lama basah. Lama sekali ya. Setiap sore kalau saya tidak diimpus ya, selama saya tidak diimpus di rumah sakit ini selama 2 minggu, saya itu selalu jalan selama 30 menit di lantai 3 ini ya. Lantai 3 artinya seperti tempatnya AC-AC. Kalau pagi banyak juga pasien COVID yang berjemur ya. Kalau sore kayaknya enggak ada karena matahari sore tidak diperuntukkan untuk pengobatan pasien. Tapi saya cuma ingin menggerakkan badan saja, menghirup udara segar. Karena di kamar itu ber-AC. Tidak pernah menghirup udara segar seperti di sini. Nah, baik, kita cari kursi, tempat duduk. Kita duduk. Wow, di bawah itu sangat indah. Ada, nah, kelihatan nggak ya? Ya. Kemudian saya berdoa semoga kita semua bisa lepas dari COVID ini. Ya, siapapun kalian di luar sana yang merasa dirinya lagi sakit atau yang merasakan gejala seperti sakit COVID-19, istirahatlah ya. Jangan memaksakan diri kalian untuk jangan memaksakan diri untuk bekerja keras, karena kalau drop semakin lama kalian sakit. Sama seperti saya drop. Selama saya di rumah sakit, saya tetap mengajar ya via daring, mengajar siswa. Kita kan nggak mungkin terima gaji buta ya, tetap ngajar. Gejala-gejala yang bisa jadi gejala-gejala yang kemungkinan bisa ada pada pasien COVID yang saya rasakan ya. Pertama itu demam, meriang, batuk. Batuknya itu
batuk kering ya, di leher itu kering, paru-paru terasa panas, kemudian menyerang lambung itu kita kena diare, terus gatal-gatal, tahu ini gatal, pokoknya kita gatal-gatal lah seluruh badan. Awalnya saya gatal di muka, kemudian di badan, masih gatal-gatal sampai sekarang. Jadi kalau kena matahari pagi itu enak sekali karena gatal-gatalnya jadi seperti terobati. Kemudian mual, hilang penciuman itu yang kalau sudah kalian merasa diri hilang penciuman, silahkan tinggal di rumah, jangan berpergian. Jangan sampai kalian menyebarkan, karena kalau sudah hilang penciuman itu kan berarti dia sudah berada di tubuh Anda itu 1 minggu. Karena saya hilang penciuman itu 1 minggu setelah demam. Jadi tidak langsung hilang penciuman, tidak. Saya kena demam dulu, 1 minggu kemudian baru saya hilang penciuman. Ada juga yang cuma 1 hari, 2 hari, 3 hari. Saya